Ini start recording, Pak. Oh, ini udah stop recording ya. Anda tinggal main aja, Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, ya ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an. Ya, pagi hari ini ya kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmatnya seperti nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar walaupun secara online. Ini udah kelas jalan kelas biasa. Oh, ya, berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan proses belajar mengajar walaupun secara online ya, karena kita masih berada pada masa-masa sulit ya di wabah COVID-19 ini. Namun apapun harus kita syukuri ya, karena segala yang datang dari Allah adalah kebaikan. Baik, namun sebelum kita bersyukur pada Allah atas nikmat kesehatan, terlebih dahulu harusnya kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang terbesar yang menjadi penentu kebahagiaan bagi hidup di dunia dan di akhirat kita ya. Yani berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat mengenal sunnah nabinya, dan nikmat mengamalkan sunnah nabinya berdasarkan manhaj para as-salaf as-salih. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita agama kita dan mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari di minggu yang lalu ya, di minggu yang lalu. Nah, kemarin kita sudah sampai pada pembahasan mengenai al-jumlah ya, mal farqu bainal jumlah al-ismiyah wal fi'liyah fil istiqmal. Kita juga udah membahas itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang al-insya ya, al-insya. Baik. Nah, kita baca al-insya, ma ma'na al-insya ya, apa itu insya atau apa arti dari insya? Al-insya'u fil lughati huwal ijadu wal ikhtira'u wal khalqu wasyuru'. Ya. Insya dari segi bahasa ya, artinya adalah al-ijad, menciptakan ya, mendatangkan, wal ikhtira' ya, berkreasi ya, kreasi, kemudian wal khalq ya, penciptaan, wasyuru', syuru' itu ya sama, membuat ya. Wa fil istilah, adapun dari segi istilah, makna insya itu adalah al-kalam huwal kalamul ladzi laisa li nisbatihi kharijun tutabiquhu aw la tutabiquhu. Ya. Insya itu dari secara istilah adalah kalam, ucapan atau omongan alladzi laisa li nisbatihi kharij ya, yang tidak dia dinisbatkan kepada sesuatu yang di luarnya ya, dia tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang di luar omongan tersebut, baik yang benda yang di luar omongan itu atau hal yang di luar omongan itu sesuai dengannya atau tidak sesuai dengannya. Nah, kalau ini sulit penjelasannya, maka antum tinggal perhatikan penjelasan setelahnya. Ini yang lebih mudah untuk dipahami. Au huwa kullu kalamin la yahtamilu sidqa wal kadhiba li dzatihi.
Nah, ini istilah gampangnya, insya itu adalah kalamun, omongan, la yahtamilu sidqa wal kadzib, yang tidak mengandung kebenaran ataupun kedustaan pada ucapan itu sendiri. Contoh misalnya Ustadz kalau bilang, wahai murid, pergilah ke sekolah. Ucapan itu apakah dia mengandung kebenaran atau kedustaan? Nggak ada, karena omongan insya itu adalah omongan yang tidak mengandung kebenaran ataupun kedustaan di dalamnya. Itulah secara gampang istilah dari apa itu insya. Ya, udah, yang selanjutnya ini kayak yang di atasnya lagi, ya, yang tadi nggak perlu kita baca lagi. Nah, sekarang kita lihat yang as-su'al ats-tsani wal khamsun. As-su'al ats-tsani wal khamsun. Soal ke-52. Ma hiya aqsamul insya? Apa saja macam-macam insya? Lihat sini. Al-insya'u yuqassamu ila talabiyyin wa ghairi talabiyyin. Insya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama insya talabi, dan yang pertama insya talabi, yang kedua namanya insya ghairu talabi. Nah, lihat yang soal as-salis wal khamsun. Mal maksudu bil insya ghairu at-talabi? Apa maksud dari insya ghairu talabi? Nah, lihat sini. Huwa ma la yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talab wa huwa ala aqsam. Maksud dari insya ghairu talabi adalah jenis ucapan yang tidak menuntut sesuatu agar terjadi pada saat ucapan itu diucapkan. Ya, yakni omongan yang tidak membutuhkan sesuatu agar terjadi pada waktu diucapkan omongan itu. Nah, wahwa ala aksam, dia ada beberapa jenisnya. Yang pertama al-madahu wazzam, pujian dan celaan. Wa yakunani bin ni'ma wa habbadha wa sa'a wa bi'sa wa la habbadha. Ni'ma. Nah, jadi jenis pertama dari insya ghairu talabi ini adalah jenisnya itu pujian dan cacian. Nah, untuk membuat omongan yang dia ada pujian atau celaan, itu bisa dengan kata-kata ni'ma, habbada, sa'a, bi'sa, wala habbada. Ni'ma itu untuk pujian, habbada juga itu pujian, sa'a wa bi'sa wala habbada itu untuk celaan. Ni'ma wa habbada itu artinya alangkah baiknya, ya. Ni'mah sebaik-baiknya, sebaik-baik. Sa'a seburuk-buruk. Habbada sama dengan ni'mah. Bi'sa sama dengan sa'a. Wala habbada sama dengan sa'a. Ya. Nahwu qawlihi ta'ala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh lihat sini. In tubdus sadaqat fa ni'imma hiya. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Untuk tengok artinya, jika kamu menampakkan sedekah, maka alangkah baiknya nikmat itu. Maka ia adalah sebaik-baik nikmat. Nah, maka dia adalah sebagus-bagusnya nikmat. Ya, fa ni'imma hiya. Maka alangkah bagusnya sedekah yang jenisnya kalau kita tampakkan sedekahnya itu bagus. Wa in tukhfuha, namun jika kamu menyembunyikan sedekah itu, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan pada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik untukmu. Nah, ini yang pujian, ya. Wa minha al-af'al al-muhawwalah ila fa'ulah, nahwu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Contohnya bentuk dari yang madah wa dzam ini bisa juga dengan fiil-fiil yang dirubah menjadi kata fa'ula. Ya, fa'ula. Contoh kaburat kalimatan, itu artinya alangkah besar sekali. Alangkah besar, ya, omongan yang keluar dari lisan mereka. Ini maksud kaburat di sini, ini
dalam maksud celaan. Artinya ini mereka omongannya dusta. Ya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Nah, ini dia dalam maksud untuk mencela pada kata kaburat. Nah, ya. Nah, selanjutnya yang nomor 2 al-uqud. Al-uqud. Uqud itu adalah jamak dari kata akad, transaksi. Ya, jadi kalau kita melakukan transaksi, maka jenis ucapan kita saat itu jenisnya adalah insya ghairu talabi. Paham ya? Nah, di sini penjelasannya sawaun kanat bilafzil madhi. Baik akad tersebut dengan lafaz fi'il madhi, nahwu bi'tu wa wahabtu am bi ghairihi, atau dengan selain fi'il madhi. Contohnya imraati talib, ya, istriku sudah diceraikan atau sudah terceraikan, ya. Wa abdi hur, hambaku sudah merdeka, hambaku merdeka. Nah, itu maksudnya, ya. Baik. Nah, selanjutnya nomor 3 al-qasam. Antum lihat situ, al-qasam juga masuk dalam kategori insya ghairu talabi. Sawaun kana bil wawi au bi ghairiha. Baik qasam itu dengan huruf waw atau dengan selain huruf waw. Contohnya adalah firman Allah, wadduha wal laili idza saja, ya. Wadduha, demi waktu duha, wal laili idza saja, dan saat malam ketika dia menutupi, ya. Baik. Selanjutnya at-ta'ajjub. At-ta'ajjub, ya, bentuk dari insya ghairu talabi, bentuknya selanjutnya adalah at-ta'ajjub. Wa ya'ti qiyasan bi sighati ma af'alah au af'il bihi, ya. Nah, ta'ajjub itu datang dalam bentuk kias, ya, dalam bentuk kias, ya, dengan sighah, dengan lafaz ma af'alah. Alangkah apa af'alahnya itu nanti, misalnya ma ajmalah, alangkah indahnya, ma akbarah, alangkah besarnya, atau lafaz af'il bihi, af'il bihi. Nah, ya, baik. Antum tengok situ, qutilal insanu ma akfarah, ya, manusia itu terbunuh, alangkah kafirnya dia. Nah, nanti antum tengok apa artinya ma akfarah. Ya, intinya ta'ajjub itu menunjukkan keheranan atau takjub. Kemudian ada firman Allah, absir bihim wa asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Ya. Itu kalau kita lihat di Al-Qur'an, ya. Asmi' bihim artinya alangkah sangat pendengarnya mereka, dan mereka sangatlah melihat. Artinya pendengaran mereka benar-benar tajam dan penglihatan mereka benar-benar jelas. Yauma ya'tunana, saat nanti mereka berhadapan atau datang di hadapan kami. Nah, wasima'an, ta'ajjub selain dengan kiasan dengan dua kata af'alah atau dengan kata af'il bihi, dia juga bisa dengan kata yang sifatnya sima'i. Nah, kiasan itu maksudnya adalah antum bisa membuat ta'ajjub dengan menggunakan dua kata ini, ma'af'alah atau dengan af'il bihi. Contoh misalnya antum mau bilang, besar sekali rumah ini, ma'akbaroh, ma'akbaroh hadal baita, ma'ajmala hadihim ro'ata. Nah, ya. Nah, kias itu antum maksudnya bisa mengkiaskan kata-kata yang lain selain dari contoh yang ada di sini dengan kata ma'af'alahu atau af'il bihi, itu kias. Tapi ada yang ta'ajjub bentuknya sima'an, bisa antum dengar-dengar aja, nggak ada kiasnya, ya, sima'an. Bisa juga wasima'an bi ghairihima, maksudnya itu, dan dengan yang kias dengan metode sima selain dengan ma'af'alah atau af'il bihi. Contohnya kaifa takfuruna billah. Di situ artinya bukan
antum bertanya tentang bagaimana mereka bisa kafir kepada Allah, bagaimana cara mereka kafir pada Allah, bukan. Tapi kaifa di situ maksudnya adalah heran, ta'ajjub, heran antum. Kaifa takfuruna billah? Gimana kalian bisa kafir pada Allah? Dalam bahasa Indonesia aja pun sama dengan bahasa Arab di sini. Dalam bentuk ta'ajjub. Bagaimana kamu bisa, misal ada seorang anak ya ngomong kasar sama ibunya. Gimana kamu bisa ngomong kasar sama ibu? Bentuknya kayak bertanya, tapi padahal hakikatnya adalah at-ta'ajjub, merasa heran ya. Baik. Nah, selanjutnya ar-raja. Anda lihat sini ar-raja ya. Ar-raja wa ya'ti bi'asa wa hara wa ikhlaulaqa. Raja itu artinya harapan ya. Jadi jenis insya ghairu talabi ya adalah bentuknya selanjutnya adalah ar-raja, yakni harapan. Wa ya'ti bi'asa wa hara wa ikhlaulaqa. Bisa dengan lafaz asa, bisa dengan lafaz hara dan ikhlaulaqa. Contoh, fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Semoga Allah mendatangkan kemenangan atau memberikan kemenangan. Nah, wala yahtammu al-balaghiyu bihadhil asalibi al-insya'iyati liqillatil aghradi al-muta'alliqati biha wa li'anna mu'zamaha akhbarun nuqilat min ma'aniha al-asliyati wa innama yahtammu bil insya'i at-talabi lima fihi min al-lataif al-balaghiyah. Nah, tengok sini. Namun akan tetapi ya, para ahli balaghah, al-balaghi, ahli balaghah itu mereka tidak banyak memfokuskan pikiran mereka dengan uslub-uslub yang dengan gaya-gaya bahasa yang barusan Ustadz sebutkan di atas. Insya ghairu talabi ini mereka enggak terlalu peduli atau tidak terlalu ambil pusing dengan pembahasan ini. Kenapa? Ya, liqillatil aghrad al-muta'alliqah biha. Karena sangat sedikit fungsi yang terdapat pada uslub-uslub tadi. Madah, zam, roja, ta'ajjub, ini sangat sedikit. Wali anna mu'zamaha akhbarun. Nah, dan juga dikarenakan kebanyakan dari uslub yang pada insya ghairu talabi ini, mu'zamaha kebanyakannya akhbarun, hanya sebatas akhbar, khobar-khobar, berita, nuqilat min ma'aniha al-asliyah, yang diambil ataupun dirubah dari makna aslinya, Wa innama yahtammu bil insya'i at-talabi. Mereka lebih fokus kepada insya' at-talabi lima fihi minal lataif al-balaghiyah. Karena dalam insya' at-talabi itu lebih banyak terdapat di dalamnya itu al-lataif al-balaghiyah. Ya. Kelembutan bahasa yang mempunyai nilai-nilai balaghah yang tinggi. Nah, itu maksudnya al-lataif al-balaghiyah. Ya. Nah, sini. Mal maksudu bil insya at-talabi. Apa yang dimaksud dengan insya at-talabi? Nah, perhatikan sini. Huwa alladhi yastad'i matluban ghairu hasilin waqta at-talab hasab i'tiqadil mutakallim wa anwa'ihi khamsatun. Al-amru wan nahyu wal istifhamu wat tamanni wan nida. Nah, ya. Nah, sini apa yang dimaksud dengan insya talabi? Walladhi yastad'i matluban. Ya, dia adalah omongan yang meminta sesuatu supaya terjadi. Ya, supaya terjadi ya pada saat diminta. Ya, pada saat diminta hasab i'tiqadil mutakallim. Ya, sesuai dengan keyakinan si pembicara. Wa anwa'uhu khamsah. Ya, jenis dari insya talabi ini ada 5.
Yang pertama al-amru, kemudian an-nahyu, kemudian istifham, at-tamanni, wan nida. Ya, tengok. Pertama awalan al-amru, kita lihat sini. Ma ma'nal amri? Al-amru fil lughah lahu ma'nayan. Perintah dalam bahasa mempunyai dua makna. Ahaduhuma asya'nu. Salah satu maknanya adalah asya'nu, urusan atau keadaan. Wa yujma' ala umur. Ya, wa yujma' ala umur. Nah, jamak dari al-amru yang berarti asya'nu, perintah ataupun urusan, asya'nu keadaan ataupun urusan, jamaknya adalah umur. Wa yuqalu amru fulanin mustaqim. Nah, sehingga kita bisa mengatakan contoh dalam kalimat amru fulan mustaqim. Perkara si fulan ini lurus, lempang, ya. Perkara si fulan ini lempang. Nah, al-akhar, nah makna yang lain dari kata amru adalah talabu fi'li syai'i wa ihdathihi. Meminta dilakukannya sesuatu dan dibuatnya sesuatu. Wa hadha huwal ma'na al-maqsudu huna. Nah, inilah yang maknanya perintah ini yang kita maksudkan pada pembahasan kita kali ini. Wa fil istilah, namun secara istilah al-amru itu apa? Talabu husulil fi'li minal mukhatabi ala wajhil isti'la'i wal ilzami. Nah, secara istilah apa dia? Talabu husulil fi'l, meminta dibuatnya perbuatan, meminta terjadinya perbuatan. Minal mukhatab, dari lawan pembicara, ala wajhi al-isti'la, dari pihak yang lebih tinggi dan bersifat wajib, wal ilzam, disertai adanya kewajiban. Ana ulangi sekali lagi, meminta terjadinya suatu perbuatan dari lawan bicara, ya kan? Ala wajhil isti'la, yang bersumber dari atas, yang lebih tinggi kedudukannya, itu maksudnya, yang lebih tinggi kedudukannya, disertai adanya kewajiban, wal ilzam, disertai adanya kewajiban. Nah, itu dia secara istilah. Qala ta'ala, untuk perhatikan sini, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Untuk lihat sini, Allah berfirman, dirikanlah salat, berikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini Allah berada di atas kita, baik zatnya maupun kedudukannya, udah pasti. Maka di sini disebut ala wajhil isti'la, dari pihak yang lebih tinggi. Wal ilzam, disertai adanya kewajiban. Kepada siapa Allah memintanya? Minal mukhatab, kepada lawan bicara. Maka inilah namanya al-amru, perintah. Nah, baru lihat sini, mahia siyagul amri. Mahia siyagul amri, apa saja bentuk-bentuk fi'il amr, apa saja bentuk-bentuk amar, perintah. Nah, untuk lihat di sini, lil amri arba'u siyagin. Fi'il amr itu memiliki 4 bentuk. Yang pertama, fi'lul amri, fi'il amr. Contoh dalam firman Allah, aqimis sholata lidulukis syamsi. Dirikanlah sholat lidulukis syams. Nanti untuk tengok apa artinya. Nah, aqim ini adalah contoh dari fi'il amri. Nah, selanjutnya, ya, selanjutnya al-fi'lu al-mudhari'u al-muqtarinu bilamil amr. Fi'il mudhari' yang bersambung dengan lamul amr. Wal yattaqillaha rabbahu, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, yakni Tuhannya. Nah, ini amr juga, jadi enggak fi'il amr aja, ya. Fi'il mudhari yang bersambung dengan lamul amr, maka dia bermakna al-amru. Kemudian ismu fi'lil amri, isim
fiil amr. Tengok sini, apa maksudnya? Wa huwa ismun yanubu 'anil fi'li ma'nan wa 'amalan. Isim fiil amr adalah isim yang mewakili fiil, kata kerja, maknan dari segi makna, wa amalan maupun dari segi amalnya. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah, alaikum anfusukum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Alaikum, inilah dia isim fiil amr. Alaikum itu artinya yajibu alaikum, itu artinya. Nah, makanya dia bilang ismun yanubu anil fi'il, isim yang mewakili si fi'il, maknan wa amalan, dari segi makna ataupun dari segi amal. Alaikum anfusukum, ini artinya yajibu alaikum antahfazu anfusakum, itu artinya la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Karena kenapa kalian harus menjaga diri kalian? Karena ya, orang-orang yang sesat itu tidak akan bisa membahayakan kalian kalau kalian itu sudah diberikan hidayah oleh Allah. Nah, di antara jenis fi'il amri yang lain, isim fi'il amri yang lain adalah soh, artinya uskut. Mah artinya utruk. Soh itu uskut, mah itu artinya utruk, amin artinya istajib. Nah, jawablah ya. Nah, ini alhamdulillah penjelasannya udah saya sampaikan sampai di poin nomor 3 dan waktunya ini udah habis. Maka sekian pertemuan kita untuk kali ini. Ya, semoga antum paham. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.